anak-anak semuanya. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah sehat ya. Kayak sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, dimohon untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya. Ya, siap Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelasnya. Saya akan mengabsen terlebih dahulu ya. Sari. Hadir Bu. Ya. Febriani. Hadir. Putri Ayu. Hadir. Riko. Hadir. Fernanda. Hadir. Bambang. Hadir. Riki. Hadir. Ya, hadir semua ya, ada 20 siswa. Siap Bu. Sebelum kita beralih ke pelajaran kali ini, apakah ada yang ingat minggu kemarin kita membahas tentang apa? Bente Bu, apa sih? Paku nggak sih Bu? Ya, benar, tumbuhan paku. Ye. Kemarin kita sudah membahas tumbuhan paku dan sekarang kita akan membahas tentang tumbuhan lumut atau Bryophyta. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi ini ya. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan ciri-ciri umum dari tumbuhan. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri dari tumbuhan lumut atau Bryophyta. Dan yang ketiga, peserta didik mampu membedakan ciri-ciri berdasarkan morfologinya. Baik anak-anak semuanya, kali ini kita akan membahas tentang tumbuhan lumut atau Bryophyta. Pertama-tama kita akan membahas tentang dunia tumbuhan dulu atau plantae. Kingdom plantae atau dunia tumbuhan itu meliputi dari organisme multiseluler yang bersifat eukariotik, yang sel-selnya itu telah terdiferensiasi dan bersifat eukariotik dan memiliki sel dinding sel selulosa. Dan hampir dari seluruh anggota tumbuhan ini memiliki klorofil, yang dalam selnya itu bersifat autotrof atau bisa membuat makanan sendiri. Kebanyakan tumbuhan memiliki organ reproduksi multiseluler yang disebut dengan gametanium. Organisme yang termasuk tumbuhan adalah tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji atau biji-bijiannya. Dan yang selanjutnya adalah tumbuhan lumut. Ciri-ciri dari tumbuhan lumut itu adalah tumbuhan lumut itu sering kita jumpai di daerah-daerah lembab dan basah. Selain itu, ada juga yang hidup di air sebagai epifit. Yang selanjutnya adalah menyerupai beludru atau berwarna hijau karena mengandung klorofil, sehingga selnya itu bersifat autotrof. Dan yang ketiga adalah sel-sel penyusun tubuhnya telah memiliki dinding sel yang terdiri dari selulosa. Yang selanjutnya adalah tumbuhan lumut merupakan tumbuhan darat yang pertama dan merupakan tumbuhan peralihan dari tumbuhan talus ke tumbuhan kormus. Apa itu tumbuhan kormus? Tumbuhan kormus adalah tumbuhan yang memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang selanjutnya, ciri-ciri dari tumbuhan lumut itu adalah ada akar, batang, dan daun. Tumbuhan lumut tidak memiliki jaringan pembuluh atau xilem dan floem. Akarnya berupa rhizoid. Rhizoid itu berfungsi sebagai alat untuk melekatnya diri pada substrat atau tempat melekatnya air seperti zat-zat hara.
Selanjutnya adalah batang. Batang pada daun tumbuhan lumut ini tegak dan memiliki susunan yang berbeda-beda. Jika dilihat dari batangnya, secara melintang tampak bagian-bagian sebagai berikut, seperti bagian sel kulit, lapisan kulit silinder. Selapis sel kulit memiliki beberapa sel, diantaranya memanjang, membentuk rizoid dan rizoid epidermis. Lapisan kulit dalam yang tersusun atas beberapa lapisan sel dinamakan korteks. Selanjutnya adalah ciri-ciri tumbuhan lumut berdasarkan morfologinya. Ada yang tahu tumbuhan lumut itu apa aja? Ciri-cirinya? Berbulu, Bu. Ya, benar. Iya, Bu. Ya. Di sini tumbuhan lumut itu ada beberapa macamnya. Yang pertama, lumut hati atau Hepaticopsida. Yang dimana ciri-cirinya itu lumut ini hidup menempel di atas permukaan tanah yang lembab dan ada juga yang terapung di air. Yang kedua ciri-cirinya lumut hati ini berbentuk lembaran. Pada bawah lembaran daun tumbuh rizoid yang berfungsi untuk menempel atau menyerap zat hara. Yang ketiga, siklus hidup lumut ini hampir mirip dengan lumut daun. Di dalam sporangia terdapat sel yang berbentuk mirip dengan gulungan disebut alatera. Alatera ini akan terlepas saat kapsul terbuka, sehingga membantu memencarkan spora. Lumut ini juga dapat melakukan reproduksi dengan secara aseksual dengan sel yang disebut dengan gema, yang merupakan struktur seperti mangkok di permukaan gametofit. Contoh dari lumut hati ini seperti Rhichicarpus yang hidupnya terapung di air. Dan ada juga Marchatina polymorpha. Hidupnya ini di permukaan tanah, pohon atau tebing yang lembab. Yang kedua adalah lumut tanduk atau Athoceratosida. Yang dimana ciri-cirinya dari tumbuhan tanduk ini adalah mempunyai gametofit. Hanya perbedaannya terletak pada sporofit. Tadi lumut hati juga mempunyai gametofit tapi terletak pada sporofit. Yang kedua, lumut ini mempunyai kapsul memanjang yang tumbuh seperti tanduk dari gametofit masing-masing. Yang ketiga, mempunyai kloroplas tunggal yang berukuran cukup besar, lebih besar dari kebanyakan tumbuhan lumut. Yang ketiga, bentuk tubuh lumut tanduk ini berupa lembaran yang ujungnya bercabang-cabang menyerupai tanduk sehingga disebut lumut tanduk. Yang ketiga, lumut tanduk dapat kita jumpai di tepi sungai, danau, atau sepanjang selokan. Contoh dari lumut tanduk ini adalah Athocerus laevis ya. Ya, Bu. Yang selanjutnya adalah lumut sejati atau Bryopsida. Ciri-ciri dari lumut sejati ini, lumut sejati tumbuh di tanah, tembok atau dinding, tempat-tempat terbuka. Batangnya tegak, bercabang-cabang dan ukuran daunnya kecil-kecil. Lumut ini mirip dengan rumput tetapi pendek. Siklus hidup lumut mengalami pergantian antara generasi haploid dengan diploid. Yang selanjutnya, sporofit pada umumnya lebih kecil, berumur pendek, dan hidup tergantung pada gametofit. Contoh dari lumut sejati ini adalah Polytrichum juniperium. Biasanya banyak kita temui menempel pada batu bata dan sphagnum, hidup di rawa-rawa. Selanjutnya, cara reproduksi tumbuhan lumut. Metagenesis merupakan pergiliran daur hidup antara generasi generatif dan generasi vegetatif.
Biasanya, kedua generasi ini berbeda morfologinya. Metagenesis pada tumbuhan yang bisa kita lihat dengan jelas, yaitu pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Tumbuhan lumut dan paku memiliki generasi generatif yang disebut gametofit dan generasi vegetatif yang disebut dengan gametofit. Generasi sporofitnya tergantung pada gametofit untuk memperoleh nutrisi. Sedangkan tumbuhan paku yang sering kita lihat, mereka generasi sporofit. Generasi sporofitnya yaitu protalium. Baik, itulah sedikit penjelasan dari Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan? Bu, tanya Bu. Iya, monggo silahkan. Terdiferensiasi itu tadi yang awal itu masuk apa Bu? Masuk di mana Bu? Ciri-cirinya ya, kalau nggak salah. Terdiferensiasi itu ciri-ciri dari tumbuhan ya. Kingdom Plantae. Iya Bu, terima kasih. Ya. Ada lagi mungkin yang belum paham? Insya Allah paham Bu. Ya. Karena sudah paham, Ibu akan mengasih kalian tugas. Nanti Ibu kasih soal, itu kalian kerjakan secara berkelompok. Kelompoknya 2 saja, sebangku saja ya. Iya Bu. Terus nanti kalian kerjakan dan lalu presentasikan hasil dari kerja kalian. Dan saya kasih waktu 10 menit cukup ya? Iya Bu. Ya, baik. Silakan dimulai mengerjakannya. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita beri aplaus untuk kelompoknya Vina terlebih dahulu ya. Dari pemaparan dari kelompok Vina tadi sudah cukup jelas. Dan Vina juga cara penyampaiannya sudah cukup bagus. Dan untuk kelompok yang belum maju bisa maju untuk minggu depan. Sebelumnya ada yang masih belum paham tentang materi tadi? Sudah Bu, insya Allah. Ya, kalau sudah, sebelumnya Ibu akan memberi kesimpulan dari pelajaran kita pada pagi tadi ya. Tadi kita sudah membahas tentang tumbuhan, dunia tumbuhan dan ciri-ciri dari tumbuhan lumut dan beberapa contoh dari tumbuhan lumut. Dunia tumbuh-tumbuhan tadi atau plantae meliputi dari apa? Organisme multiseluler yang sel-selnya itu telah terdiferensiasi dan bersifat eukariotik dan memiliki dinding sel selulosa. Dan kebanyakan dari tumbuhan itu memiliki organ reproduksi multiseluler yang disebut dengan gametangium. Dan seluruh tumbuhan itu hampir tumbuhannya memiliki klorofil dalam selnya dan sehingga bersifat autotrof atau bisa memasak makanan sendiri. Iya Bu. Dan ciri-ciri dari tumbuhan lumut itu sendiri adalah tumbuhan lumut sering kita jumpai di daerah-daerah lembab, basah. Selain itu ada juga yang hidup di air sebagai epifit. Sel-selnya penyusun tubuhnya itu telah memiliki dinding sel yang terdiri dari selulosa. Tumbuhan lumut merupakan tumbuhan darat yang pertama dan merupakan tumbuhan peralihan dari tumbuhan talus ke tumbuhan kormus. Tumbuhan kormus itu tadi adalah tumbuhan yang memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri tumbuhan lumut berdasarkan morfologinya. Tadi ada tumbuhan lumut hati, lumut tanduk, dan lumut sejati. Yang dimana lumut hati tadi ciri-cirinya menempel di atas permukaan tanah yang lembab. Dan ada juga yang terapung di air. Dan yang selanjutnya lumut hati itu berbentuk lembaran. Pada bagian bawah lembaran daun tumbuh rizoid yang berfungsi untuk menempel atau melekatnya menyerap sedara. Contoh dari tumbuhan lumut tadi adalah Rhizacorpus,
natans yang hidupnya terapung di air. Selanjutnya adalah lumut tanduk, yang dimana ciri-ciri dari lumut tanduk itu mempunyai gametofit, lumut hati. Perbedaannya terletak pada sporofit. Bentuk dari lumut tanduk ini berupa lembaran yang ujung-ujungnya bercabang-cabang menyerupai tanduk, dan sehingga dinamakan dengan lumut tanduk. Yang kedua, lumut tanduk ini dapat kita jumpai di tepi sungai, tepi danau, atau sepanjang selokan. Contoh dari lumut tanduk adalah Attocerus levis. Yang terakhir adalah lumut sejati. Lumut sejati itu ciri-cirinya apa? Tubuhnya di tanah, Ya Bu. tembok atau dinding di tempat-tempat yang terbuka. Batangnya tegak, bercabang-cabang, dan daunnya berdaun kecil-kecil. Lumut ini mirip dengan rumput, tetapi pendek. Yang selanjutnya adalah sporofit, pada umumnya lebih kecil, berumur pendek, dan hidupnya tergantung pada gametofit. Contohnya tadi Polytrichum juniperium. Biasanya lumut ini banyak menempel pada batu bata dan spangum yang hidup di rawa-rawa. Dan cara reproduksi dari lumut adalah metagenesis, merupakan pergiliran daur hidup antara generasi generatif dan generasi vegetatif. Biasanya, kedua generasi ini berbeda morfologinya. Metagenesis pada tumbuhan yang bisa kita lihat dengan jelas yaitu pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Yang dimana lumut dan paku ini memiliki generasi generatif yang disebut gametofit dan generasi vegetatif yang disebut dengan sporofit. Tumbuhan lumut yang sering kita lihat memiliki generasi gametofit. Generasi sporofitnya tergantung pada gametofit untuk memperoleh nutrisi. Sedangkan tumbuhan paku yang sering kita lihat merupakan generasi sporofit. Generasi sporofitnya yaitu potanium. Baik ya, itu tadi kesimpulan dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, dimohon untuk membaca doa terlebih dahulu. Silahkan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan materi yang masih sama, karena kita akan membahas lagi lebih lanjutnya tumbuhan lumut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.